Berikut gambar dari jantung. Fungsi jantung. Jantung adalah organ vital dalam sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah fungsi utama jantung. Yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama, jantung memastikan darah kaya oksigen yang berasal dari paru-paru didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Manfaat, memberikan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme. Yang kedua, membuang limbah dan karbon dioksida. Proses darah yang kaya akan karbon dioksida dan limbah metabolik dialirkan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena untuk dipompa ke paru-paru. Manfaat, karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernapasan dan tubuh tetap bersih dari zat-zat beracun. Yang ketiga, menjaga sirkulasi darah yang stabil. Fungsinya, jantung menjaga tekanan darah yang cukup agar darah dapat mengalir dengan baik ke seluruh jaringan tubuh. Manfaat, memastikan semua organ menerima suplai darah sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengatur aliran darah sesuai kebutuhan tubuh. Fungsi, dinamis. Ketika tubuh aktif, misalnya saat olahraga, jantung meningkatkan kecepatan dan volume pompa darah. Sebaliknya, saat tubuh beristirahat, jantung bekerja lebih lambat. Yang kelima, mendukung sistem imun. Fungsi tidak langsung. Melalui sirkulasi darah, jantung membantu transportasi sel-sel imun ke area tubuh yang membutuhkan perlindungan dari infeksi. Yang keenam, menjaga homeostasis. Penyesuaian, jantung membantu tubuh mempertahankan keseimbangan suhu, pH darah, dan tekanan darah dengan mengatur aliran darah ke berbagai organ. Bagian-bagian yang mendukung fungsi jantung. 1. Atrium, serambi. Ruang yang menerima darah dari tubuh, serambi kanan, atau dari paru-paru, serambi kiri. Yang kedua, ventricle, bilik. Ruang yang memompa darah ke paru-paru, bilik kanan, atau ke seluruh tubuh, bilik kiri. Yang ketiga, katup jantung, memastikan darah mengalir ke arah yang benar dan mencegah aliran balik. Yang keempat, sistem konduksi jantung, mengatur irama jantung agar berdetak secara teratur. Jantung yang sehat sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari stres sangat dianjurkan. Komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah dikatakan kompleks karena melibatkan multi organ yang pada dasarnya bekerja secara sistemik untuk memindahkan zat dari satu sel ke sel lain. Peredaran darah pada manusia ini dilaksanakan oleh sel darah dan mengalir melalui pembuluh. Pada manusia, sistem peredaran darah ini disebut juga kardiovaskular dan juga bertanggung jawab terhadap kestabilan pH dan suhu dalam tubuh. Komponen sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem peredaran darah besar atau sistemik, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Peredaran darah besar atau sistemik dimulai dari bagian anatomi jantung yang tepatnya pada bagian aorta, menuju pada bagian tubuh lainnya. Pada bagian tubuh atas maupun tubuh manusia bagian bawah, peredaran darah terjadi melewati pembuluh darah arteri, mengalirkan darah yang kaya akan unsur oksigen dan kemudian menyebar menuju semua organ tubuh manusia. Maka dari itu, peredaran darah yang satu ini disebut peredaran darah besar. Yang kedua ada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung menjadi O2 setelah keluar dari paru-paru. Peredaran darah yang kecil merupakan peredaran darah pada manusia yang berisikan muatan darah kotor
lalu diangkut oleh arteri pulmonalis melalui serambi bagian kanan ke organ paru-paru. Pada fungsi paru-paru inilah yang terjadi kegiatan seperti pembersihan, yang pada akhirnya darah pembersih ini akan dibawa keluar dari paru-paru melewati vena pulmonalis dan menuju ke jantung, tepatnya pada bagian bilik kiri. Proses peredaran darah dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampangan pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda atau tertutup. Dan di sini itu ada komponen sistem peredaran darah. Jantung. Jantung merupakan organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung juga terdiri dari beberapa ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2. Serambi kiri, berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Yang ketiga, bilik kanan, berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Di sini juga ada materi pembekuan darah atau hemostasis. Pembekuan darah adalah proses fisiologis yang penting untuk menghentikan peredaran darah ketika pembuluh darah mengalami kerusakan. Proses pembekuan darah sangat penting untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan, tetapi harus seimbang agar tidak menyebabkan gangguan seperti trombosit. Nah, proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah vasokonstriksi. Definisinya adalah penyempitan pembuluh darah di sekitar area yang terluka untuk mengurangi aliran darah ke lokasi cedera. Mekanismenya adalah dinding pembuluh darah yang rusak melepaskan zat kimia seperti endotelin. Otot polos pembuluh darah berkontraksi untuk mempersempit lumen pembuluh darah. Nah, yang kedua ada pembentukan sumbat trombosit atau hemostasis primer. Tahap yang pertama adalah adesi trombosit. Trombosit menempel pada kolagen di area pembuluh darah yang terluka melalui bantuan protein seperti von Willebrand factor atau VWF. Yang kedua adalah aktivitasi trombosit. Trombosit yang menempel melepaskan zat kimia seperti ADP, serotonin, dan tromboksan A2 yang merekrut lebih banyak trombosit. Agregasi trombosit. Yang ketiga, trombosit saling menempel membentuk sumbat trombosit sementara. Nah, pada proses yang ketiga ini adalah koagulasi atau hemostasis sekunder. Definisinya adalah pembentukan pembekuan darah yang stabil melalui aktivitas protein koagulasi dalam plasma, terutama pada fibrin. Jalur koagulasi adalah jalur ekstrinsik, diaktifkan oleh trauma jaringan yang melepaskan tissue factor atau TF. Jalur intrinsik diaktifkan oleh kerusakan endotel pembuluh darah. Jalur bersama common pathway menghasilkan trombin, enzim utama yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, proses yang keempat adalah retraksi atau fibrinolysis. Retraksi bekuan. Bekuan darah mengencang untuk menutup luka lebih rapat. Fibrinolysis setelah jaringan pulih, enzim plasmin menghancurkan fibrin untuk melarutkan bekuan. Dan di sini ada faktor-faktor yang berperan. Yang pertama adalah trombosit, sel darah kecil yang menjadi inti dari pembentukan sumbatan. Yang kedua adalah faktor koagulasi, protein dalam plasma seperti fibrinogen, protrombin, dan faktor 8. Yang ketiga ada zat pendukung atau kalsium, Ca2+, dan vitamin K yang membantu aktivitasi faktor koagulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada pembekuan darah. Yang pertama itu ada hemofilia, gangguan pada koagulasi akibat defisiensi faktor 8 atau 9. Yang kedua ada trombositopenia, yaitu kekurangan trombosit yang menyebabkan pendarahan mudah terjadi. Yang ketiga ada trombosis, yaitu pembentukan bekuan darah abnormal yang dapat menyumbat pembuluh darah. Lalu selanjutnya
selanjutnya ada bagian-bagian dari darah. Yang pertama itu ada plasma. Nah, plasma darah itu adalah komponen cair dari darah yang terdiri sekitar 55% dari volume darah. Plasma juga terdiri dari air sekitar 90%, protein seperti albumin, globulin, dan fibrinogen, serta zat terlarut lainnya seperti hormon, nutrisi, gas, dan produk sampingan metabolisme. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini memiliki bentuk cakram yang tipis dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Entrosit ini mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih itu berfungsi dalam sistem imun untuk melawan infeksi. Lalu yang keempat ada trombosit atau platelet. Trombosit ini itu adalah sel darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika terjadi cedera pada pembuluh darah, trombosit ini akan berkumpul di lokasi cedera dan juga membantu membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Lalu ada bagian-bagian darah, yaitu beberapa jenis leukosit yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini tuh menyerang dan menghancurkan bakteri. Yang kedua ada limfosit yang membantu melawan infeksi melalui produksi antibodi atau menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Yang ketiga ada monosit. Monosit ini itu menghancurkan mikroorganisme dan sisa sel yang mati. Yang terakhir ada basofil. Nah, basofil ini tuh terlibat dalam proses peradangan alergi. Lalu ada pembuluh darah dan beserta namanya. Yang pertama itu ada arteri. Arteri ini tuh pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri juga memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi akibat pompa dari jantung. Nah, contohnya itu arteri utama yang pertama ada arteri pulmonalis yang mengangkut darah dari jantung ke paru-paru untuk diperkaya akan oksigen. Lalu yang kedua ada aorta, arteri terbesar yang mengalirkan dari darah ke jantung lalu ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada vena. Nah, vena itu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung setelah darah mengalir ke seluruh tubuh. Dinding vena itu lebih tipis dibandingkan arteri dan biasanya memiliki katup untuk mencegah darah mengalir balik. Nah, contohnya vena utama itu yang pertama ada vena cava superior dan inferior yang mengalirkan darah dari bagian atas dan bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Yang kedua ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini tuh membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini tuh adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan juga tipis yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Kapiler ini juga menghubungkan antara arteri dan juga vena yang memungkinkan banyaknya oksigen, karbon dioksida, serta zat lainnya untuk berpindah antara darah dan sel tubuh. Kapiler ini itu terdapat di hampir semua jaringan tubuh, terutama di tempat yang metabolismenya itu aktif seperti organ dan juga otot. Lalu ada gangguan peredaran darah pada orang dewasa. Nah, gangguan peredaran darah itu juga dapat mempengaruhi kesehatan secara serius karena darah itu berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat penting ke seluruh tubuh.
Nah, ini itu adalah beberapa gangguan peredaran darah yang umumnya terjadi pada orang dewasa. Yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini yang konsisten itu di atas normal 120/80 mmHg. Yang memiliki penyebab yaitu pada stres, pola makan tinggi garam, obesitas, kurang olahraga, atau faktor genetik yang memiliki dampak merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah ini tuh memiliki sekitar 90-60 mmHg yang memiliki penyebab pada dehidrasi, anemia, gangguan jantung, atau efek samping pada obat yang memiliki dampak pusing, lemah, dan risiko pingsan karena suplai darah ke otak itu berkurang. Yang ketiga ada aterosklerosis, penumpukan plak pada lemak, kolesterol, dan zat lainnya di dinding arteri yang memiliki penyebab pada pola makan tinggi, lemak jenuh, merokok, dan berkurangnya aktivitas fisik atau kebugaran yang memiliki dampak menyebabkan penyempitan arteri, meningkatkan risiko serangan jantung ataupun stroke. Nah, yang keempat ada penyakit jantung koroner atau PJK. Gangguan aliran darah ke otot jantung akibat penyumbatan dari arteri koroner yang menyebabkan antara lain aterosklerosis, hipertensi, dan kebiasaan merokok yang memiliki gejala pada nyeri dada atau angina, sesak nafas, atau serangan pada jantung. Yang terakhir ada stroke. Nah, stroke ini tuh adalah gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kematian sel-sel otak. Nah, di sini ada jenis-jenis stroke. Yang pertama ada stroke iskemik yang menyebabkan akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Lalu yang kedua itu ada stroke hemoragi. Nah, ini tuh akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Lalu memiliki gejala yaitu kelemahan pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, dan kehilangan keseimbangan. Pencegahan gangguan peredaran darah. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak dan kaya serat. 2. Berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menghindari merokok dan alkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, rutin memeriksakan tekanan darah dan kadar kolesterol. Penanganan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius pada gangguan peredaran darah. Yang selanjutnya, gangguan peredaran darah pada anak-anak. Gangguan peredaran darah pada anak-anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat genetik, infeksi, atau kondisi medis tertentu. Selanjutnya adalah beberapa gangguan peredaran darah yang umum terjadi pada anak-anak. Yang pertama, anemia. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya adalah beberapa gangguan peredaran darah yang umum terjadi pada anak-anak. Raynaud disease, deep vein thrombosis. Raynaud disease adalah gangguan di mana pembuluh darah kecil di tangan dan kaki menyempit, terutama sebagai respon terhadap dingin atau stres. Penyebab pada anak bisa terjadi pada anak dengan kondisi autoimun atau tanpa penyebab yang jelas. Lalu DVT adalah pembekuan darah yang terjadi di pembuluh darah dalam tubuh, biasanya di kaki. Penyebab pada anak, DVT pada anak jarang terjadi, namun dapat dipicu oleh kelainan pembekuan darah atau setelah operasi besar. Gangguan peredaran darah pada anak-anak dapat memengaruhi kualitas hidup mereka jika tidak ditangani dengan baik. Deteksi dini dapat perawatan medis yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan memastikan anak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.
saran untuk menjaga jantung. Yang pertama, menjaga jantung tetap sehat membutuhkan gaya hidup yang baik dan kebiasaan positif. Berikut adalah beberapa saran untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama, pola makan sehat. Mengkonsumsi makanan kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kurangi makanan tinggi lemak, jenuh lemak, trans, gula, dan garam. Pilih sumber protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Hindari makan olahan dan minuman manis berlebihan. Yang kedua, olahraga rutin. Lakukan olahraga aerobik seperti berjalan cepat, berlari, berenang, atau bersepeda minimal 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Tambahkan latihan kekuatan untuk meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. 3. Hindari merokok dan alkohol berlebihan. Berhenti merokok karena nikotin dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Jika mengkonsumsi alkohol, lakukan dalam jumlah moderat. Yang keempat, kelola stres. Praktikan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Luangkan waktu untuk hobi dan kegiatan menyenangkan. Lalu yang kelima, pantau kesehatan secara berkala. Periksa tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah secara rutin. Konsultasikan dengan dokter jika ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Yang keenam, jaga berat badan ideal. Hindari kelebihan berat badan atau obesitas yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang ketujuh, tidur cukup. Tidur 7-8 jam setiap malam, penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Yang kedelapan, minum air yang cukup. Pastikan tubuh terhidrasi dengan baik untuk mendukung fungsi jantung. Mengadopsi kebiasaan ini secara konsisten akan membantu menjaga jantung tetap sehat dan mencegah risiko penyakit jantung. Jika memiliki faktor risiko tertentu, diskusikan rencana dengan kesehatan pada dokter.